Selamat Malam Indonesia. Hadirin dan pemirsa, 3 kali sudah debat calon presiden dan wakil presiden diselenggarakan. Seperti yang sudah kita ketahui, debat pertama dilakukan oleh calon presiden dan wakil presiden. Dan debat kedua diikuti oleh calon presiden saja. Sementara debat ketiga diikuti oleh calon wakil presiden saja. Ya, betul sekali. Dan hadirin serta pemirsa, pada malam hari ini kita akan kembali menyaksikan bagaimana kedua kandidat presiden saling beradu konsep, beradu argumentasi, dan beradu solusi dalam tema ideologi, pemerintahan, pertahanan, dan keamanan, serta hubungan internasional. Bersama saya, Retno Pinasti. Dan saya, Zulfikar Nagy. Inilah Debat keempat Capres Pemilu 2019. Baik hadirin dan pemirsa, debat keempat pada malam hari ini diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia bekerja sama dengan SCTV, Indosiar, dan Metro TV sebagai media penyelenggara. Kami sebagai penyelenggara taat pada kode etik penyiaran untuk selalu patuh pada azas keberimbangan dan independensi. Penghormatan tertinggi dan apresiasi juga kami sampaikan kepada jajaran penyelenggara pemilu atas terselenggaranya debat keempat Capres Pemilu 2019 di malam hari ini. Dan untuk itu, dengan hormat, kami undang ke atas panggung Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Bapak Arief Budiman. Selamat malam, Bapak. Malam, Pak. Terima kasih, Pak Arief. Dan kini saatnya kita sambut bersama para kontestan debat pada malam hari ini. Calon Presiden nomor urut 01, Bapak Haji Joko Widodo. Dan calon Presiden nomor urut 02, Bapak Haji Prabowo Subianto. Capres 01 maupun pendukung Capres 02, kita baru saja mulai, nanti ada kesempatannya untuk memberikan yel-yel ataupun memberikan dukungan untuk Capres masing-masing. Baik, hadirin dan juga pemirsa dan untuk seluruh tamu undangan yang sudah hadir di Ballroom Shangri-La Hotel Jakarta untuk memulai seluruh rangkaian acara di malam hari ini, dengan hormat kami meminta untuk hadirin berdiri dan kami berharap semuanya bisa mematuhi tata tertib yang ada agar acara bisa berjalan dengan lancar sampai selesai. Baik hadirin dan pemirsa, sekarang tibalah saatnya kita memasuki inti acara debat keempat Capres Pemilu 2019 dan akan dimulai dengan penyampaian visi misi dari para kandidat. Sebagai moderator, tugas kami mengingatkan jika waktu masih ada, kami akan mempersilahkan para kandidat untuk melanjutkan ataukah memang sudah cukup, dan kami juga akan mengingatkan jika waktunya sudah habis. Berdasarkan hasil undian beberapa saat lalu, Capres nomor urut 02, Bapak Prabowo, mendapatkan giliran pertama untuk menyampaikan visi misinya. Waktunya 4 menit Bapak, dan akan dimulai ketika Bapak berbicara. Mic-nya di sini Bapak. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya. Selamat malam saudara-saudara sekalian, saudara-saudaraku di seluruh Indonesia dimanapun kau berada, saudara sekalian di ruangan ini. Saya Prabowo Subianto bersama saudara Sandiaga Salahuddin Uno mendapat kepercayaan maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Hari ini kita akan bicara tentang ideologi pemerintahan, pertahanan keamanan, dan hubungan internasional. Saudara-saudara, bagi kami,
Pancasila adalah ideologi final. Pancasila adalah hasil suatu kompromi besar, suatu kecemerlangan dari generasi pendiri bangsa kita. Pancasila berhasil mempersatukan ratusan kelompok etnis, ratusan suku, agama-agama besar, budaya-budaya berlainan dengan bahasa yang berlainan. Kompromi ini yang menghasilkan Republik Indonesia. Karena itu kami bertekad untuk mempertahankan Pancasila sampai titik darah yang terakhir. Saya dari sejak 18 tahun telah tanda tangan sumpah untuk membela negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau ada yang mau merubah ini, akan saya hadapi dengan semua kekuatan yang ada pada diri saya. Di bidang pemerintahan, kami berpendapat bahwa lembaga-lembaga pemerintah harus kuat, baru negara kuat, baru program-program pembangunan bisa dilaksanakan. Tidak mungkin program yang sehebat apapun kalau lembaga-lembaga pemerintah itu lemah, kalau terlalu banyak korupsi, kalau jual beli jabatan, negara tidak mungkin melaksanakan pembangunan. Kami berpendapat bahwa kalau kami menerima mandat, kami akan membersihkan lembaga-lembaga pemerintah, kami akan memperkuat lembaga-lembaga pemerintah, kami akan perbaiki seluruh kehidupan, kualitas hidup seluruh aparat pemerintah, supaya kita akan menghilangkan sekuat tenaga korupsi yang ada di Republik ini. Saya berpandangan bahwa korupsi di Indonesia sudah dalam taraf yang sangat parah. Kalau penyakit, saya kira ini sudah stadium 4. Dan rakyat yang saya ketemu di mana-mana seluruh Indonesia tidak mau negara ini terus seperti ini. Mereka ingin negara dengan pemerintahan yang tidak korup. Di bidang pertahanan keamanan, kita terlalu lemah. Anggaran kita terlalu kecil. Ini akan kita perbaiki. Kemudian di bidang hubungan internasional, kita menganut 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Kita akan baik dengan semua negara, dengan semua kekuatan di seluruh dunia. Kita akan baik, kita akan mencari hubungan yang saling menguntungkan, tapi juga kita akan mempertahankan dan membela rakyat kita yang utama. Bagi kita, membela rakyat adalah kehormatan yang sangat mulia. Demikian yang ingin saya sampaikan, dan kami bertekad menuju Indonesia menang. Habis, Baik, Bapak. terima kasih Bapak Prabowo Subianto. Mohon tenang. Kami mohon para pendukung untuk tenang. Dan selanjutnya kami persilakan calon presiden nomor urut 01 Bapak Jokowi untuk menyampaikan visi dan misinya. Kami mohon tenang. Waktunya sama Pak Jokowi, 4 menit dimulai saat Bapak berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya cintai, yang saya banggakan, seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Yang saya hormati Ketua KPU dan Komisioner, Ketua Bawaslu dan Komisioner. Yang saya hormati sahabat baik saya, Bapak Prabowo Subianto, Bapak Sandiaga Uno, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Pancasila adalah kesepakatan para pendiri bangsa, para pemimpin-pemimpin bangsa dari berbagai daerah, berbagai organisasi, berbagai ras, berbagai suku, berbagai agama saat itu. Oleh sebab itu, menjadi kewajiban kita bersama untuk menjaga, merawat, dan menjalankan
Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara. Di bidang pemerintahan, ke depan diperlukan pemerintahan DILAN, digital melayani. Oleh sebab itu, diperlukan reformasi dalam pelayanan publik lewat elektronik. Yang kedua, diperlukan penajaman dan penyederhanaan kelembagaan. Yang ketiga, diperlukan peningkatan kualitas SDM aparatur kita. Dan yang keempat, diperlukan reformasi tata kelola. Yang ketiga di bidang pertahanan, peningkatan kualitas SDM, pengembangan kualitas SDM TNI sangat diperlukan, mutlak diperlukan, terutama dalam hal penguasaan teknologi persenjataan dan cyber. Karena ke depan perangnya adalah perang teknologi. Oleh sebab itu pembangunan alutsista di dalam negeri sangat diperlukan. Kalau kita belum mampu, kita bisa melakukan joint produksi dengan negara-negara lain. Di bidang politik luar negeri, kita tahu situasi dunia saat ini penuh dengan ketidakpastian. Multilateralisme yang dilemahkan, proteksionisme yang semakin meningkat. Tetapi Indonesia harus berdiri tegak, bermartabat, dan tetap menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif. Bebas menjalankan, memperjuangkan kepentingan-kepentingan nasional, dan aktif dalam ikut dalam perdamaian dunia yang baik. Terima kasih. Waktunya masih ada, Pak Jokowi. Apakah akan ditambahkan? Cukup? Baik, terima kasih. Hadirin dan pemirsa, kita sudah dengarkan bersama tadi visi dan misi dari kedua calon presiden yang berlaga pada malam hari ini. Dan di segmen selanjutnya, kita akan melihat seperti apa mereka menjawab pertanyaan yang telah disiapkan oleh tim panelis. Pertanyaannya, dan kami persilakan Bapak-Bapak untuk mencatat jika diperlukan. Ideologi Pancasila berfungsi menjembatani antara semangat para pendiri bangsa dan generasi sekarang, sekaligus juga menghubungkan atau mempertemukan keyakinan-keyakinan yang berbeda dan kelompok-kelompok yang berbeda, agar menjadi dasar bagi bangsa Indonesia di dalam mencapai kesepahaman untuk bertindak bersama. Pertanyaannya, Bapak-Bapak, menurut Bapak, bagaimana menanamkan dan menumbuhkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi penerus dengan tidak mengutamakan pendekatan indoktrinasi agar lebih mudah diterima dan diaktualisasikan? Baik, sesuai hasil pengundian, kami persilakan calon presiden nomor urut 02, Bapak Prabowo Subianto, untuk menjawab terlebih dahulu. Waktu untuk menjawab adalah 2 menit, Bapak, dimulai dari saat Bapak berbicara. Baik, pertanyaan bagaimana kita menanamkan Pancasila di masyarakat kita tanpa pendekatan indoktrinasi. Menurut pendapat saya, Pancasila ini walaupun kita tidak mau menggunakan pendekatan indoktrinasi, tapi kita harus memasukkan Pancasila ke dalam pendidikan bangsa kita. Pendidikan dari kecil, dari awal, dari usia dini, taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, harus dimasukkan dalam edukasi, bukan indoktrinasi, tapi dalam pendidikan, dalam kurikulum. Baru dengan demikian kita ada pemahaman yang
universal yang bisa disepakati. Karena ini adalah kesepakatan bangsa. Ini adalah yang menjadikan kita negara merdeka. Jadi generasi penerus harus mengerti dari mana datangnya Republik Indonesia. Walaupun tidak bersifat indoktrinasi, tapi harus bersifat edukatif, harus dimasukkan ke dalam program pendidikan. Seterusnya sampai pendidikan lanjut S1, S2, S3. Ini pandangan saya. Baru dengan demikian kita bisa menanamkan Pancasila di generasi-generasi penerus kita. Dan terutama para pemimpin harus memberi contoh, mempersatukan, menyejukkan, memberi contoh dalam masalah edukasi ini. Dalam memilih orang, tidak boleh mandang suku, agama, ras. Dalam menjalankan politik, harus politik persatuan, bukan politik pecah belah, bukan politik cari kesalahan, bukan politik cari perbedaan. Terima kasih Bapak Prabowo Subianto, waktunya habis. Mohon tenang pendukung Capres 02, nanti ada waktunya sendiri. Terima kasih. Berikutnya kami persilakan Capres nomor urut 01 Bapak Joko Widodo untuk menjawab pertanyaan yang sama. Waktunya juga sama Bapak, 2 menit dimulai dari saat Bapak berbicara. Tadi di depan sudah saya sampaikan bahwa Pancasila adalah kesepakatan para pemimpin bangsa dari berbagai suku, agama, ras, golongan, dari berbagai daerah, dari berbagai organisasi. Sejarah-sejarah mengenai diruskannya Pancasila, dibangunnya Pancasila ini harus diberikan di dalam pendidikan-pendidikan anak-anak kita sejak bukan dari TK, sejak dari PAUD. PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, universitas, S2, S3. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana memberikan pendidikan Pancasila ini dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Anak-anak harus diberitahu bagaimana bertoleransi karena kita ini memiliki 714 suku. Anak-anak juga harus diberitahu bagaimana berkawan dengan saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air yang memiliki lebih dari 1.100 bahasa daerah yang berbeda-beda. Anak-anak juga harus diberitahu bagaimana bertoleransi karena kita ini berbeda-beda agama. Kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari seperti itulah sebetulnya yang ingin terus kita lakukan pendidikan-pendidikan. Dan kita telah membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, tetapi ini harus kekinian, bukan indoktrinasi lagi, harus kekinian. Bisa dilakukan lewat visual-visual baik yang ada di Facebook, baik yang ada di Instagram, baik yang ada di Twitter, dengan cara-cara sehingga relevansi antara Pancasila dan anak-anak muda ini bisa sambung. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Jokowi. Baik, mohon tenang, pendukung Capres 01, mohon tenang. Boleh mohon tenang pendukung Capres 01 karena kita masih akan melanjutkan. Baik, kita lanjutkan kembali. Kini giliran Capres 02 Bapak Prabowo Subianto untuk menanggapi jawaban dari Capres 01. Waktunya 1,5 menit Bapak, dimulai dari saat Bapak berbicara. Pak Jokowi yang saya hormati, saya kira dalam hal ini kita sebetulnya pada esensinya tidak jauh berbeda. Saya yakin dan percaya Pak Jokowi Pancasilais. Saya yakin dan percaya Pak Jokowi patriot. Saya yakin dan percaya Pak Jokowi nasionalis. Karena itu waktu Pak Jokowi dilantik, saya datang ke Pak Jokowi, saya memberi hormat. Tapi saya juga ingin bertanya, apakah Pak Jokowi faham dan mengerti
di antara pendukung Pak Jokowi ada yang melontarkan tuduhan-tuduhan yang tidak tepat kepada saya. Seolah-olah saya membela khilafah. Seolah-olah saya akan melarang tahlilan dan sebagainya. Ini sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Ibu saya seorang Nasrani. Saya lahir dari rahimnya seorang Nasrani. Lingkungan saya. Jadi saya dari umur 18 tahun pertaruhkan nyawa saya untuk membela Pancasila. Nyawa saya pertaruhkan untuk Republik ini. Bagaimana kok saya dituduh akan merubah Pancasila? Sungguh kejam itu. Tapi saya percaya Pak Jokowi tidak merestui itu. Terima kasih. Prabowo. Baik, pendukung Capres 02, mohon tenang karena kita masih Baik, melanjutkan kami sesi debat. persilakan Pak Jokowi untuk menanggapi. Waktunya sama Bapak, 1,5 menit. Kami persilakan. Saya juga percaya kok, Pak Prabowo itu Pancasilais. Saya juga percaya Pak Prabowo itu nasionalis. Saya percaya. Saya juga percaya Pak Prabowo itu patriot. Percaya Pak, percaya. Tapi masalah tuduh-menuduh, saya kan juga banyak dituduh Pak. 4,5 tahun ini saya juga dituduh Pak Jokowi itu PKI. Ada yang menuduh seperti itu. Saya juga biasa-biasa saja, nggak pernah saya jawab. Yang paling penting, marilah kita bersama-sama membumikan Pancasila, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kita ini pemimpin-pemimpin bisa memberikan contoh-contoh yang baik. Tidak saling menghujat, tidak saling menghina, tidak saling meremehkan, tidak saling menjelekkan. Yang itu sekarang ini kita lihat, saya ngomong apa adanya di politikus-politikus kita. Kenapa tidak memberikan contoh-contoh yang baik? Bagaimana sopan santun, tata krama, saling bertoleransi, saling berkawan, saling bersahabat. Kenapa tidak seperti itu yang kita lakukan? Sehingga contoh kepada anak-anak muda bisa kita Terima kasih berikan Bapak yang Joko baik. Widodo. Waktunya sudah habis. Telah dijawab oleh kedua kandidat. Pertanyaan dari panelis dengan tema ideologi, dan kini kita akan bergeser ke tema kedua, yakni tema pemerintahan. Saya akan kembali mengambil amplop dari dalam kotak. Untuk tema pemerintahan, yang terpilih dalam undian tadi adalah amplop A. Dapat Bapak Ibu saksikan masih dalam kondisi tersegel. Dan sebelum kami mulai membacakan pertanyaan tema pemerintahan ini, kami akan ingatkan kembali Bapak-Bapak, waktu untuk menjawab adalah 2 menit, dimulai saat Bapak-Bapak berbicara, dan kami sebagai moderator akan mengingatkan jika masih ada durasi, dan begitu pula jika waktunya sudah habis. Kita akan buka amplop berisi pertanyaan dengan tema pemerintahan. Akan kami bacakan sebanyak 1 kali. Dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0, pemerintah perlu memanfaatkan teknologi informasi untuk dapat membangun tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi atau electronic government. Banyak daerah telah memiliki Smart City sebagai bentuk adopsi dan pengembangan dari electronic government. Pertanyaannya, bagaimana visi dan strategi Bapak-Bapak dalam memanfaatkan keberadaan Smart City dan electronic government agar pelayanan publik semakin responsif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan mampu meningkatkan keunggulan kompetitif bangsa Indonesia? Baik, untuk pertanyaan dengan tema pemerintahan ini, kami persilakan Capres nomor urut 01, Bapak Joko Widodo untuk menjawab terlebih dahulu.
Waktu untuk menjawab sama 2 menit Bapak, dimulai dari saat Bapak berbicara. Tadi di depan sudah saya sampaikan bahwa ke depan diperlukan pemerintahan digital melayani. Karena yang namanya pelayanan bukan hanya melayani, tapi kecepatan itu sangat diperlukan. Sehingga diperlukan yang pertama, yang namanya reformasi dalam bidang pelayanan, lewat pelayanan yang berbasis elektronik, e-government, e-procurement, e-budgeting, sangat diperlukan dalam menyiapkan era digital ke depan. Yang kedua juga penyederhanaan dan penajaman kelembagaan. Tidak perlu banyak-banyak lembaga kita ini. Di dalam pemerintahan 4,5 tahun ini telah kita bubarkan 23 lembaga yang ada. Agar lebih ramping, lembaga lebih ramping, lebih lincah, gampang memutuskan dan tidak berbelit-belit. Yang ketiga diperlukan peningkatan kualitas aparatur ASN kita. Sehingga bisa mereka semuanya melayani dengan cepat. Semuanya pelayanan berbasis elektronik. Dan yang keempat, kita melakukan yang namanya reformasi tata kelola. Manajemen semuanya harus disimpelkan, disederhanakan, tidak bertele-tele. Lembaga-lembaga yang tidak perlu, saya kira perlu kita bubarkan. Kita tadi sudah saya sampaikan 23, kalau perlu itu ditambah, kalau memang ada lembaga-lembaga yang justru menghambat, yang menyebabkan pelayanan kita menjadi bertele-tele. Saya rasa pemerintahan ke depan adalah seperti itu. Terima kasih Bapak Joko Widodo. Dan berikutnya kami persilakan Capres nomor urut 02 Bapak Prabowo Subianto untuk menjawab pertanyaan yang sama Bapak. Waktunya juga sama 2 menit. Kami persilakan. Baik, jadi memang teknologi informatika adalah vital bagi pemerintahan dan pemerintah Prabowo Sandi akan mengutamakan penggunaan teknologi informatika ini terutama untuk mencapai transparansi. Jadi segala macam sistem yang baik, tapi kalau tujuannya tidak jelas, maka yang ingin kita capai adalah suatu pemerintahan yang efektif dan bersih dari korupsi. Dan teknologi informatika ini adalah senjata yang sangat efektif untuk mencapai itu. Sebagai contoh untuk meningkatkan kembali rasio pajak kita. Kita bisa menegakkan teknologi informatika dan dengan cepat. Sekarang yang rasio pajak itu sudah turun di sekitar 10%, kita akan bisa kembalikan 16%. Dengan demikian kita bisa dapat banyak lagi uang yang dihemat, kemudian bisa kita perbaiki kesejahteraan pemerintah. Terutama perbaiki gaji-gaji dan kualitas hidup pegawai-pegawai aparat pemerintah kita. Jadi demikian yang kita gunakan, teknologi informatika adalah keharusan dan harus kita laksanakan. Kita harus mempunyai mungkin single identity card, nggak usah terlalu banyak kartu, 1 kartu cukup untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang besar. Tapi terutama tujuan pemerintah itu adalah kesejahteraan rakyat. Ini yang harus kita pegang. Teknologi kalau tidak untuk kesejahteraan rakyat, untuk apa? Baik, terima kasih mahal-mahal Pak Prabowo. Dan boros. Waktunya bahkan habis Bapak. Tidak bermanfaat. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan Capres 02, mohon tenang Pak karena Jokowi masih untuk menanggapi sudah jawaban berlanjut Pak debatnya. Prabowo tadi. Waktunya 1,5 menit. Kami persilakan. Ya, intinya bahwa penggunaan pelayanan yang berbasis elektronik ini adalah kecepatan.
Karena ke depan negara yang besar tidak menguasai negara kecil, atau negara yang kuat menguasai negara yang lemah, tetapi negara yang cepat akan menguasai negara yang lambat. Oleh sebab itu kita harus menyiapkan negara kita yang harus cepat memutuskan, cepat merespons setiap perubahan-perubahan yang ada. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita menyiapkan pemerintah kita, e-government kita, e-procurement kita, e-budgeting kita, e-planning kita betul-betul terkoneksi dari pusat ke provinsi, ke kabupaten dan kota, ini bisa sambung online semuanya. Inilah yang dalam proses kita siapkan dan kita harapkan dengan kecepatan itu pemerintahan menjadi sangat efektif, cepat melayani, cepat merespons setiap perubahan-perubahan yang ada. Dan perlu saya sampaikan untuk masalah perpajakan kita sekarang sudah online. Saya kira kita menyampaikan SPT sekarang juga sudah dengan online, tidak usah ke kantor pajak, dari rumah saja bisa. Inilah proses yang terus akan kita kerjakan sehingga nantinya pusat, provinsi, kabupaten dan kota itu sambung semuanya. Setiap perintah juga bisa cepat direspon dari pusat sampai ke kabupaten dan kota. Waktunya habis, terima kasih Pak Jokowi. Mohon tenang, pendukung Capres 01. Baik, kini giliran Pak Prabowo Subianto untuk menanggapi, waktunya sama Bapak 1,5 menit. Kami persilakan. Baik, saya kira kita tidak ada perbedaan pandangan dalam garis besar, tetapi yang harus kita utamakan terutama adalah tujuan daripada pemerintah itu sendiri. Yang saya katakan tadi adalah teknologi, sistem, ya hardware atau software bisa. Tetapi kalau tujuan pemerintah itu tidak jelas, maka terjadilah kerugian-kerugian besar bagi suatu negara. Saya dari awal mengatakan, ya, dan saya ulangi lagi, masalah bangsa ini adalah kekayaan kita tidak tinggal di Indonesia. Dengan sistem yang hebat bagaimanapun, kalau tidak ada political will dari pemerintah untuk merubah arah orientasi sistem ekonomi, saya kira indah-indah saja. Kita boleh punya informatika, boleh punya sistem yang hebat, boleh punya kartu banyak sekali, indah, seolah-olah modern, seolah-olah efisien, seolah cepat. Untuk apa cepat? Kalau tetap cepatnya adalah kekayaan kita mengalir ke luar negeri. Saya lebih baik pakai teknologi lama, tapi kekayaan Indonesia tidak keluar dari Indonesia. Terima kasih Bapak Prabowo Subianto. Baik, kami mohon tenang terlebih Hadirin dan dahulu. pemirsa, baik, hadirin dan pemirsa, 2 pertanyaan dari panelis tadi telah dijawab oleh kedua kandidat, yakni tema ideologi dan pemerintahan. Kini kami berikan kesempatan kepada para pendukung untuk memberikan apresiasi kepada kedua kandidat. Baik, cukup. Baik, cukup untuk pendukung Capres 01 maupun pendukung Capres 02. Kami mohon tenang kembali. Waktu untuk memberikan apresiasi cukup. Boleh tenang kembali, pendukung Cukup. Capres Terima kasih. 01. Terima kasih. Kita akan dan juga pendukung lanjutkan Capres kembali. 02. Baik. Kita lanjut. Jadi pertahanan keamanan adalah sangat penting bagi suatu negara. Kekayaan suatu bangsa kalau nggak dijaga oleh suatu kekuatan pertahanan yang kuat, tidak mungkin. Kita ingat adagium dari Thucydides, ahli sejarah Yunani, 2500 tahun yang lalu, mengatakan bahwa the strong will do what they can, and the weak suffer what they must. Yang kuat akan berbuat sekehendaknya, yang lemah harus menderita. Karena itu, saya menilai pertahanan Indonesia
terlalu lemah. Jauh dari yang diharapkan. Kenapa? Karena kita tidak punya uang. Karena itu kita harus menjaga keuangan kita. Kemana keuangan kita? Keuangan kita, kekayaan kita, harta kita tidak tinggal di Indonesia. Karena itu kita lemah. Mau kita diplomasi apa? Ini duta besar di sini. Your Excellencies, welcome. Apakah kita sadar bahwa sebenarnya kita diejek? Dia senyum di depan kita, tapi we have nothing, we have no power. Menteri Pertahanan dulu, Pak Yuwono Sudarsono mengatakan kepada saya, I'm not the Indonesian Minister of Defense. I'm the Indonesian Defenseless Minister. Jadi, bagi saya, kita harus tingkatkan, pertama adalah anggaran pertahanan, tapi untuk itu kita harus membuat sistem, hentikan kebocoran, kurangi korupsi, rubah sistem sehingga kekayaan Indonesia tidak mengalir ke luar negeri. Ini masalah inti. Terima kasih. Kami mohon tenang. Baik, selanjutnya kesempatan berikutnya saya berikan kepada Capres nomor urut 01, Bapak Joko Widodo. Waktunya sama Bapak untuk menjawab 2 menit dan dimulai ketika Bapak berbicara. Silakan Bapak. Penting sekali yang namanya gelar pasukan yang terintegrasi. Artinya kita tidak Jawa sentris. Oleh sebab itu sudah saya perintahkan kepada Menhan dan Panglima untuk membangun Divisi 3 yang telah mulai ini bekerja, Divisi 3 Kostra di Goa, kemudian Komando Angkatan Udara di Biak, kemudian Armada 3 Angkatan Laut di Sorong. Ini sudah dalam proses pembangunan dan segera akan jadi. Saya juga telah memerintahkan untuk gelar pasukan di 4 titik penting. Gelar pasukan terintegrasi yaitu di Natuna sebelah barat, kemudian di Morotai sebelah timur, kemudian di Samlaki dekat Masela itu di sebelah selatan, dan kemudian di Biak. Apa yang kita harapkan dari gelar pasukan ini? Artinya titik-titik pinggir yang ada di negara ini semuanya terjaga. Dan juga perlu saya sampaikan bahwa yang namanya radar maritim kita, radar udara kita ini sudah menguasai seluruh wilayah kita 100%. Karena ada 19 titik radar udara kita yang telah terkoneksi. Ada 11 titik radar maritim kita yang telah tersambung dan terkoneksi. Mengenai anggaran, juga perlu saya sampaikan, anggaran di Kementerian Pertahanan kita sekarang sudah 107 triliun. Nomor 2 setelah Kementerian PU. Artinya perhatian kita terhadap pertahanan ini juga bukan main-main. Bahwa masih ada yang proses, ada yang kurang, inilah yang harus kita perbaiki sebagai pemimpin. Saya optimis dengan penguasaan radar udara, radar maritim yang sudah 100%. Siapapun yang masuk ke teritori negara kita akan Bapak ketahuan. Jokowi, waktunya akan habis. ketahuan. Terima kasih Bapak. Baik, kita akan lanjutkan untuk Capres nomor urut 02. Silahkan menanggapi jawaban dari Capres 01 Bapak Joko Widodo. Waktunya 1,5 menit Bapak, silahkan. Jadi masalah pertahanan keamanan ini saya kira, maaf Pak Jokowi, mungkin Pak Jokowi dapat briefing yang kurang tepat. Jadi 107 triliun itu ya 5% dari APBN kita, 0,8% dari GDP kita. Padahal Singapura itu anggaran pertahanan 30% dari APBN-nya. 30%. 3% dari GDP mereka.
Saya hanya mengatakan, saya pengalaman Pak di tentara, budaya ABS banyak Pak. Kalau ketemu Panglima, siap Pak, aman semua Pak, terkendali Pak, radar cukup Pak. Pak, tidak benar Pak, tidak benar. Jadi itu aja Pak, saya tidak menyalahkan Bapak. Ini budaya Indonesia, ABS, iya, ABS. Jadi mohon kita kaji, pertahanan sangat penting. Kita tidak mau mengancam siapapun, tapi kita lemah Pak. Mungkin Menteri Terima Bapak kasih Bapak Prabowo Subianto. sudah Waktunya beritahu nggak sudah berapa habis, Bapak. peluru, Terima berapa kasih, hari Bapak. peluru kita perang. Sekali lagi cukup, waktunya habis. Terima kasih, baik. Baik, cukup. Harap tenang. Kita lanjutkan kembali. Baik, saya akan lanjutkan kesempatan berikutnya untuk Capres nomor urut 01, Bapak Joko Widodo, untuk menanggapi jawaban dari Bapak Prabowo Subianto. Waktunya sama Bapak, 1,5 menit. Silakan. Saya melihat Pak Prabowo ini tidak percaya pada TNI kita. Saya yang sipil, saya sangat percaya kepada TNI yang kita miliki. Sangat percaya. Karena misalnya yang seperti tadi saya ceritakan di Natuna, saya lihat sendiri kok dibangun. Dibangun di sana. Di Sorong juga sudah mulai dibangun. Saya cek, ada benar barangnya. Tetapi yang paling penting menurut saya dalam rangka masih kurangnya anggaran pertahanan kita, ya kita bangun dengan cara investasi di bidang alutsista. Jangan belanja tapi investasi. Apa itu? Artinya setiap anggaran yang ada di Kementerian Pertahanan itu harus kita pakai untuk membangun industri alutsista kita. Baik berupa tank, kita telah memiliki tank Harimau. Kita juga telah memiliki kapal selam hasil kerjasama kita dengan negara lain yang namanya kapal selam Dadali. Karena kita belum siap untuk mengerjakan itu. Kalau investasi di bidang pertahanan ini terus kita lakukan. Saya yakin kita akan memiliki alutsista yang baik, tapi kita juga memiliki teknologi, menguasai teknologi dan bisa transfer of knowledge dari yang sudah memiliki Terima teknologi kasih Bapak Joko Widodo, waktunya sudah habis. Baik, kami mohon tenang, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Kita lanjutkan kembali, kami mohon tenang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekarang kita akan lanjutkan setelah 3 tema dijawab oleh para kandidat. Saat ini kita akan menuju ke tema keempat atau tema terakhir, yaitu tema hubungan internasional. Saya akan ambil amplopnya, Bapak-Bapak. Di tangan saya ada amplop hubungan internasional yang bertuliskan huruf C, ini berdasarkan undian sebelumnya. Dan saya ingatkan sekali lagi bahwa waktu menjawab masing-masing 2 menit dan tugas moderator hanya membacakan pertanyaan saja dan akan mengingatkan jika waktunya masih ada ataupun waktunya sudah habis. Kita akan buka. Dan ini masih disegel, kita lihat. Saya akan bacakan. Diplomasi internasional mengandung dimensi kerjasama sekaligus persaingan. Keberhasilan dalam diplomasi internasional tergantung pada kemampuan negara menawarkan keunggulannya kepada negara-negara lain. Keunggulan tersebut bisa dalam bentuk kebudayaan, ekonomi, pertahanan, dan gagasan solutif. Indonesia memiliki potensi keunggulan untuk ditawarkan dalam diplomasi internasional. Pertanyaannya, menurut Bapak, apa keunggulan bangsa Indonesia yang akan ditawarkan dalam diplomasi internasional dan bagaimana strategi untuk mewujudkannya? Baik, kesempatan pertama saya berikan untuk calon presiden nomor urut 01, Bapak Joko Widodo untuk menjawab. Waktunya 2 menit, silahkan Bapak.
negara kita, Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Saya kira itulah kekuatan diplomasi kita di dalam forum-forum internasional. Oleh sebab itu, di dalam forum-forum internasional selalu saya sampaikan di awal bahwa Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Karena banyak negara lain yang belum tahu mengenai posisi kita seperti itu. Dengan diplomasi ini, kita sekarang ini diberikan kepercayaan untuk menyelesaikan banyak hal yang berkaitan dengan konflik, dengan perang yang ada di negara-negara lain. Saya berikan contoh misalnya di Rakhine State, kita diminta oleh UN untuk menengahi proses-proses kembalinya para pengungsi dari Kogbasar menuju ke Rakhine State kembali. Kemudian juga di Afghanistan, kita juga diberikan kepercayaan untuk ikut merukunkan, mendamaikan dari faksi-faksi yang berkonflik di sana. Sehingga inilah juga yang menjadi kekuatan karena kita tidak memiliki kepentingan apapun, baik di Rakhine State, baik di Afghanistan, dan di negara-negara lain. Saya kira kekuatan kita sekali lagi, kekuatan kita sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia ini bisa kita jadikan sebagai modal besar bagi kita berdiplomasi dengan negara-negara lain. Termasuk juga dalam kita menawarkan produk-produk dalam perdagangan dengan luar negeri, ekspor. Saya kira ini juga menjadi sebuah kekuatan besar. Potensi-potensi yang ada di negara kita, produk-produk yang memiliki kualitas yang baik, yang masuk ke negara-negara yang memiliki penduduk muslim, ini juga salah satu yang menjadi kekuatan dan Terima potensi kasih negara Bapak Joko kita. Widodo, waktunya sudah habis. Kami persilakan untuk duduk kembali. Kami mohon tenang. Terima kasih. Kami mohon tenang. Ya. Baik, saya akan lanjutkan. Selanjutnya Capres nomor urut 02 untuk berkesempatan menjawab dengan pertanyaan yang sama. Waktunya masih sama Bapak, 2 menit. Dimulai ketika Bapak berbicara. Jadi diplomasi adalah untuk memajukan kepentingan nasional sebuah negara melalui jalan-jalan perundingan dan jalan-jalan pertukaran diplomasi. Tetapi diplomasi tidak bisa hanya dengan menjadi mediator, itu penting. Tetapi ujungnya diplomasi itu harus merupakan bagian dari upaya mempertahankan kepentingan nasional inti sebuah negara. Dan untuk itu diplomasi hanya bisa dan harus di backup oleh kekuatan. Kalau negara kita tidak kuat, dia senyum sama kita. Memang tugasnya diplomat. Sebuah diplomat dibayar untuk menjadi orang baik. Tapi dia tidak segan. Dia hitung kekuatan kita. Pak Jokowi, tolong penasihat militernya. Bukan saya tidak percaya sama TNI. Kapal selam berapa yang kita miliki? Jenisnya berapa? Kemampuannya berapa? Pesawat berapa? Kita negara seluas Eropa. Berapa squadron fighters yang kita punya? Peluru kendalinya berapa? Pak, diplomasi kalau hanya senyum-senyum menjadi nice guy, ya begitu-begitu saja Pak. Kalau ada armada asing masuk ke laut kita, apa yang kita bisa buat? Jadi bukan saya tidak percaya, saya ini TNI Pak, saya pertaruhkan nyawa di TNI. Saya lebih TNI dari banyak TNI. Terima kasih Bapak Prabowo Subianto, waktunya sudah habis. Kami persilakan untuk duduk kembali. Kami mohon tenang, pendukung 02, kami mohon tenang. Kami mohon tenang agar dapat kita lanjutkan kembali, kami mohon tenang. Ya cukup Bapak Ibu, bisa kita lanjutkan kembali. Baik, saya akan Baik. lanjutkan kembali. Terima kasih.
Baik, selanjutnya saya beri kesempatan untuk menanggapi kepada Capres nomor urut 01 Bapak Joko Widodo. Waktunya 1,5 menit Bapak dan akan dimulai ketika Bapak berbicara. Silakan Bapak. Ya, yang namanya diplomasi keluar negeri memang yang pertama adalah kepentingan nasional kita yang harus dinomorsatukan. Kepentingan nasional kita yang tetap harus dinomorsatukan. Kemudian yang kedua juga perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Ini penting sekali. Kemudian diplomasi yang ketiga adalah bagaimana kita bisa menjalin perdagangan, investasi dengan negara-negara lain. Saya melihat perkembangan sekarang ini baik di PTA, di FTA, di SEPA, kita memiliki kemajuan yang sangat besar. PTA, Preferential Trade Agreement, kita melihat bahwa di situ hal-hal yang berkaitan dengan tarif non-tarif itu bisa dibicarakan apabila memang diplomat-diplomat kita memiliki kemampuan dan bernegosiasi dengan negara-negara lain. Kemudian juga yang berkaitan dengan FTA, Free Trade Agreement, yang berkaitan dengan tarif dan perdagangan, kita juga memiliki diplomat-diplomat yang sangat pintar dan menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan perjanjian itu. Dan SEPA dan skop yang lebih luas untuk investasi dan perdagangan, kita juga telah bertanda tangan dengan Australia dengan catatan produk-produk kita nanti bisa masuk ke sana dengan Baik, tarif terima kasih yang Bapak Joko Widodo. lebih Waktunya rendah. sudah habis untuk Terima kasih. menanggapi. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Cukup. Cukup Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali. Mohon tenang. Terima kasih. Baik, saya akan lanjutkan kepada Capres nomor urut 02 untuk menanggapi. Waktunya masih sama Bapak, 1,5 menit dan dimulai ketika Bapak berbicara. Silakan Bapak Prabowo Subianto. Iya, jadi kembali bagi saya realita bahwa hubungan antara negara, tentunya tiap negara harus mempertahankan kepentingan nasionalnya dan ada yang disebut the core national interest. Jadi kepentingan nasional yang inti. Masalahnya Pak Jokowi, saya ini memang profesi saya, bidang saya adalah pertahanan keamanan. Saya pelajari ilmu perang, ribuan tahun sejarah perang saya pelajari. Teknologi saya masih kuasai Pak, saya tahu jarak-jarak peluru kendali masih saya tahu. Jadi saya mohon Pak, ini bukan menyalahkan, tapi saya berpendapat kekuatan pertahanan kita sangat rapuh dan lemah. Bukan salah Bapak, salah nggak tahu saya. Elit ya yang ketawa. Kenapa kalian ketawa? Pertahanan Indonesia rapuh kalian ketawa. Lucu ya? Kok lucu? Jadi saya berpendapat kita tidak bisa mempertahankan core national interest kita. Kalau ada negara asing kirim pasukan hari ini ke salah satu wilayah kita, saya kira kita berada dalam posisi yang sangat lemah. Jadi ini yang saya mohon perhatian. Baik, terima kasih Bapak Prabowo Subianto. Waktunya sudah silakan habis. ketawa kalau negara Cukup kita Bapak, lemah. waktunya Silakan. sudah habis. Terima kasih, silakan duduk kembali. Mohon tenang. Mohon tenang para Baik. pendukung. Debat uji panelis sudah selesai, boleh kita berikan apresiasi untuk kedua kandidat yang sudah berhasil menjawab pertanyaan dari panelis untuk keempat tema di malam hari ini. Boleh Bapak Ibu memberikan apresiasinya karena sudah selesai untuk uji panelis. Silakan memberikan apresiasinya. Baik, cukup. Kita akan lanjutkan kembali. Terima kasih. Saya lanjutkan kembali. Baik, hadirin dan juga pemirsa, uji panelis di segmen ini sudah selesai namun debat belum selesai. Di segmen berikutnya akan ada rekan saya Retno Pinasti dan dua kandidat masih akan bertanya, menjawab dan saling menanggapi dalam debat terbuka. Tetaplah bersama kami di debat keempat Capres Pemilu 2019. Baik, kita bersama-sama ikut bertanggung jawab untuk pertahanan keamanan bangsa kita.
Jadi saya di sini mempermasalahkan sedikit bahwa anggapan bahwa kondisi pertahanan keamanan kita ini sudah memadai, ini saya pertanyakan. Tadi saya sudah singgung bahwa pembiayaan kita adalah 0,8% dari GDP, 5% dari APBN, padahal tetangga-tetangga kita sampai dengan 3% dari GDP, 30% dari APBN mereka. Artinya begini Pak Jokowi, artinya mungkin kita lihat, kita beli alat, tetapi kita harus lihat itu kalau dalam pertahanan itu harus kita lihat apple to apple. Kalau dia punya peluru kendali, kalau dia punya umpamanya kapal selam, kita harus tahu kemampuan kapal selam ini, jenisnya ini. Kita beli kapal selam oke, dari Korea, itu kapal selam itu adalah tipe 209. Ya, kemampuannya sangat terbatas dengan yang dibeli Singapura, dia punya tipenya sudah 218 yang bisa luncurkan peluru kendali dari bawah laut. Contoh. Jadi kalau kita membangun divisi ketiga, tapi pelurunya nggak ada, untuk apa kita bikin divisi ketiga? Markas bagus, nggak bisa perang. Jadi saya tanya Pak Jokowi, apakah briefing-briefing yang Bapak terima ini perlu atau tidak untuk dikaji kembali? Waktunya habis, Pak Prabowo Subianto. Kami persilakan Pak Jokowi untuk langsung menjawab pertanyaan ini. Durasinya 2 menit, Bapak. Sekali lagi, saya masih sangat percaya kepada TNI kita dalam mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia yang kita miliki. Saya masih sangat percaya. Kembali lagi, mengenai anggaran pertahanan. Memang kita sekarang ini baru memberikan prioritas kepada pembangunan infrastruktur. Pada suatu saat apabila pertumbuhan ekonomi kita semakin baik, karena ekonomi dunia juga pada posisi normal, kita akan bisa memberikan anggaran yang lebih baik kepada TNI kita dalam rangka membangun alutsista ke depan yang lebih baik. Kalau tadi Bapak membandingkan kita dengan negara-negara tetangga, ya memang anggaran kita lebih kecil. Tetapi saya masih meyakini bahwa dari informasi intelijen strategis yang masuk kepada saya mengatakan bahwa 20 tahun ke depan invasi dari negara lain ke negara kita dapat dikatakan tidak ada dalam waktu kurun 20 tahun. Tetapi yang perlu dicermati justru keamanan di dalam negeri yang berkaitan dengan konflik. Oleh sebab itu, konflik ini jangan juga dianggap remeh. Karena konflik ini bisa menjadi membesar karena perang teknologi, perang elektronik yang dilakukan dari luar untuk menusuk langsung ke dalam. Sekali lagi saya ingin menggarisbawahi bahwa pengembangan SDM TNI, terutama dalam penguasaan teknologi persenjataan dan cyber sangat diperlukan dalam pertahanan negara kita ini ke depan. Ini kuncinya di sini. Mengenai pembelian hal yang sangat teknis itu, saya kira TNI lebih tahu. Pak Jokowi, terima kasih. Kami persilakan langsung ditanggapi oleh Bapak Prabowo Subianto. 2 menit, Bapak. Jadi Pak Jokowi, saudara-saudara sekalian, saya waktu Letnan II masih muda, saya juga dapat pengarahan dari jenderal-jenderal saya tahun 74. Dalam 20 tahun tidak akan terjadi perang terbuka. Tahu-tahu tahun 75 tim-tim meletus. Saya Letnan II berangkat ke tim-tim, Pak. Padahal jenderal-jenderal saya memberi pengarahan dalam 20 tahun tidak akan ada perang. Pak, yang memberi briefing kepada Bapak, aduh.
Siapa yang memberi briefing itu, Pak? Tidak boleh dalam pertahanan keamanan kita, tidak boleh menganggap tidak akan ada perang. Sic vis pacem parabellum. Artinya, kalau menghendaki damai, siaplah untuk perang. Laut kita kaya, hutan kita kaya. Negara-negara lain mengincar kekayaan kita. Bagaimana kok ada briefing ke presiden? 20 tahun tidak akan ada invasi. Itu tidak benar. Saya katakan di sini, Pak, tidak benar itu, Pak. Yang beri briefing Bapak harus, saya nggak tahu deh apa dia apa ini. Kalau saya presidennya, ya saya ganti itu yang kasih briefing itu. Karena saya mengalami tidak benar, tidak boleh ada yang mengatakan dalam sekian tahun tidak akan perang. Kita tidak tahu niat orang lain, kita tidak tahu. Saya menerima briefing waktu saya mau dilantik, dalam 20 tahun tidak akan perang. Tahun depan kita ke tim-tim. Ini menurut saya penyakit bangsa Indonesia. Kok berani laporan ke Panglima tertinggi seperti itu? Saya kira ini masalah ini bukan salah Bapak. Baik Bapak, tapi waktunya perlu habis Bapak Pak Prabowo. cek kembali Terima kasih. briefing Bapak itu. Kini giliran. Baik, mohon tenang mendukung Capres 02. Debat masih berlanjut. Mohon tenang terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, langsung ditanggapi Pak Jokowi, kami persilakan. Waktunya sama 2 menit. Ini yang namanya perkiraan. Artinya intelijen strategis kita ini memperkirakan, tidak ada. Oleh sebab itu, dalam rangka strategi ke depan, mestinya yang dipentingkan sebelah mana kita menjadi tahu. Jangan sampai kita keliru memperkirakan ke depan, sehingga strateginya juga menjadi keliru. Inilah yang ingin saya garis bawahi. Bukan tidak, tetapi diperkirakan. Intelijen strategis memperkirakan. Jadi perkiraan. Dan perkiraan bisa betul tetapi juga bisa keliru. Oleh sebab itu kembali lagi ingin saya sampaikan bahwa penguasaan teknologi, persenjataan, dan cyber ini sangat-sangat diperlukan dalam pertahanan kita ke depan. Oleh sebab itu kenapa tadi saya menyampaikan bahwa pemasangan radar udara kita di 19 titik sudah dilakukan, pemasangan radar maritim kita sudah 11 titik dilakukan, itu dalam rangka menjaga kedaulatan negara kita Indonesia. Dan kita semuanya pasti setuju bahwa anggaran pertahanan itu harus ditingkatkan lagi, ya setuju. Tetapi prioritasnya tentu saja kita harus ada skala prioritas. Sekarang mungkin kita sudah mengerjakan untuk skala prioritas di infrastruktur. Ke depan, 5 tahun ke depan kita akan membuat skala prioritas lagi di pengembangan sumber daya manusia. Mungkin ketiga nanti di anggaran pertahanan akan menjadi prioritas. Kenapa tidak? Tapi prioritas-prioritas seperti ini ada semuanya untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan bangsa, dan untuk kepentingan negara. Terima kasih. Terima kasih Pak Joko Widodo. Waktunya habis dan hadirin dan pemirsa, kita telah menyelesaikan debat terbuka putaran pertama. Kini kita bergeser ke debat terbuka putaran yang kedua. Di putaran yang kedua ini, kami akan ingatkan kembali bahwa total waktu dalam debat terbuka sama 8 menit. Dan setiap capres berkesempatan berbicara selama 2 menit. Untuk putaran kedua ini, kita akan berikan giliran pertama kepada capres nomor urut 01, Bapak Joko Widodo, untuk mengajukan pertanyaan kepada capres nomor urut 02. Waktunya 2 menit, kami persilakan. Pertanyaan saya di bidang pemerintahan. Di depan tadi sudah saya sampaikan bahwa ke depan pemerintahan digital dan melayani itu sangat diperlukan oleh negara kita Indonesia. Pertanyaan saya,
Apa pandangan Bapak mengenai mall pelayanan publik? Terima kasih. Masih ada waktu Bapak Jokowi? Cukup? Baik, kami persilakan Bapak Prabowo Subianto untuk menjawab pertanyaan ini. Waktunya 2 menit Bapak, dimulai dari saat Pak Prabowo berbicara. Saya berpendapat bahwa sistem, alat, metodologi itu bagus, baik-baik saja. Jadi kalau itu pelayanan publik dan itu maksudnya untuk efisiensi, untuk mengurangi red tape, birokrasi dan sebagainya, saya dukung, tidak ada masalah. Tapi inti bagi saya pemerintahan adalah kembali bahwa lembaga-lembaga pemerintah itu harus bersih. Tidak boleh terjadi korupsi yang besar-besaran di lembaga pemerintah itu. Kalau punya segala sistem online, sistem pelayanan publik satu pintu dan sebagainya, tetapi tetap political will untuk menghilangkan korupsi itu tidak ditegakkan, ya menurut saya tetap lembaga-lembaga itu lemah. Dan kita mengetahui syarat negara berhasil adalah lembaga-lembaga pemerintah harus kuat, efektif, tidak boleh ada korupsi, tidak boleh ada sogok menyogok, tidak boleh ada jual beli jabatan. Saya kaget, saya baca bahwa ternyata pejabat pemerintah Bapak sendiri memperkirakan jual beli jabatan itu di 90% kementerian. Pejabat Bapak sendiri yang bicara. Ya ini masalah kita bersama. Ya, ini masalah kita bersama. Jadi semua teknologi, semua sistem itu baik. Tetapi kita harus sepakat kalau kita sakit, kita harus berani menghadapi penyakit kita. Kalau kita sakit liver, ya sakit liver kita obati. Penyakit bangsa ini korupsi terlalu banyak. Waktunya habis Pak Prabowo. Rakyat Terima tidak kasih. mau korupsi lagi di Indonesia. Terima kasih Bapak. Kami persilakan kepada Capres nomor urut 01 untuk menanggapi. Jadi dengan mall pelayanan publik ini kita harapkan yang namanya kecepatan pelayanan itu bisa diberikan kepada para pengusaha, kepada masyarakat, kepada rakyat yang ingin mendapatkan pelayanan yang cepat. Dan ini sudah ada di 13 kota yang akan terus kita perbanyak di kota-kota yang lain. Di pemerintah pusat sendiri sekarang ada yang namanya OSS, Online Single Submission. Yang dulunya kalau kita ngurus izin bisa 6 bulan, bisa setahun, sekarang 9 izin bisa keluar dalam waktu 3 jam. Justru dengan cara inilah korupsi itu akan berkurang dan akan hilang. Karena ada transparansi, ada kecepatan, ada sistem yang membangun, yang memagari agar orang-orang yang dulunya bisa bertransaksi untuk keluarnya sebuah izin agar cepat itu bisa terpotong. Dan perlu saya sampaikan kepada Pak Prabowo bahwa korupsi kita di tahun 98 itu negara kita ini terkorup di ASEAN. Indeks persepsi korupsi kita saat itu adalah 20, saya ingat betul. KPK mengatakan ini, 20. 2014 angka kita menjadi lebih baik, menjadi 34. Dan sekarang ini indeks persepsi kita 38. Artinya ada perbaikan terus. Tidak mungkin kita pengen instan langsung membalik jadi bersih semua, enggak. Tapi sistem saya percaya, sistemlah yang akan memperbaiki negara ini. Dengan sistem yang baik, dengan sistem yang cepat, maka korupsi akan semakin berkurang dan nantinya hilang apabila sistem ini menjadi budaya kita. Menjadi sebuah corporate culture. Dan inilah yang kita harapkan dengan pembangunan sistem-sistem online, sistem elektronik, sistem yang berbasis elektronik, yang cepat, Waktunya dan habis, cepat. Pak Jokowi, terima kasih. Kami persilakan Pak Prabowo untuk langsung menanggapi, waktunya 2 menit.
Jadi memang kita sepakat bahwa korupsi ini harus kita atasi. Dan kita paham dan kita mengerti bahwa sistem akan mendukung dan memperbaiki itu. Tapi saya mempermasalahkan di kondisi negara sekarang, Pak. Mungkin ini yang Bapak tidak tangkap dari perkembangan masyarakat yang real yang kita alami. Ada suatu distrust, kehilangan kepercayaan kepada elit dan kepada pemerintahan. Karena kadang-kadang niat yang diucapkan tidak sesuai dengan pelaksanaan yang dilaksanakan di bawah itu. Sebagai contoh, maaf Pak, ya ini saya harus menyampaikan ya, bahwa Bapak komit kepada demokrasi, saya tahu itu. Tetapi maaf, bocor di mana-mana surat-surat dari pejabat-pejabat Bapak yang memerintahkan penggunaan aparat untuk membantu salah satu kontestan dalam pemilihan. Pak, ini kan tidak sesuai dengan kaidah demokrasi, Pak. Saya khawatir mungkin Bapak tidak paham, di bawah ini banyak ada kepala desa dimasukin penjara, dipanggil, dikasih pengarahan, aparat yang memberi petunjuk, memberi pengarahan. Ini bagaimana dengan sistem sebaik apapun, kalau memang will untuk menjalankan demokrasi tidak dijalankan, menjalankan pemerintahan, saya khawatir distrust ini tambah. Waktunya habis, Pak Prabowo, terima kasih. Baik, kita telah menyelesaikan debat terbuka untuk segmen ini, dan di segmen berikutnya masih ada 2 putaran lagi debat terbuka yang akan dipandu oleh rekan saya Zulfikar Nagy. Karena itu tetaplah bersama debat keempat Capres Pemilu 2019. Pak Jokowi yang saya hormati dan yang saya banggakan, kita paham dan kita mengerti bahwa tugas pemerintah utama adalah melindungi segenap tumpah darah bangsa kita. Ada satu hal yang merisaukan, mengganjal di banyak warga negara, Pak. Dalam suatu tinjauan strategis tentang core national interest suatu bangsa, kepentingan nasional inti suatu bangsa, terutama adalah keutuhan wilayah, ya, kedaulatan teritorial. Dalam pandangan itu, secara strategis pertahanan keamanan, sedikit negara di dunia yang mengizinkan pelabuhan-pelabuhan dan lapangan-lapangan terbang, bandara-bandara dioperate oleh pihak asing. Bukan kita anti asing. Ini menyangkut national security, kedaulatan nasional. Kami khawatir kalau semua pelabuhan dan bandara dioperate oleh perusahaan asing, suatu saat kepentingan nasional kita tidak cocok, bisa ditutup, Pak, saluran nafas kita. Pelabuhan dan bandara adalah saluran nafas suatu bangsa. Kami di tentara dilatih untuk mengamankan objek vital strategis. Dan dalam setiap latihan perang, sasarannya selalu objek vital. Apakah itu pelabuhan, bandara, atau stasiun kereta api, atau persimpangan jalan. Tapi pemerintah Bapak terlalu banyak mengizinkan perusahaan asing. Terima kasih Bapak Prabowo Subianto, waktunya sudah habis. Silakan Bapak Joko Widodo untuk menjawab. Waktunya masih sama Bapak, 2 menit. Kami persilahkan. Saya melihat Pak Prabowo ini terlalu sangat khawatir dengan
sebetulnya negara lain juga melakukan. Karena anggaran kita yang terbatas, tentu saja kita mengundang investasi untuk berinvestasi di Indonesia. Tetapi dalam hal, sekali lagi, dalam hal menyangkut kedaulatan, tidak akan kita berikan 1 senti pun kedaulatan kita kepada negara lain. Tetapi ini adalah sesuatu yang berbeda. Ini adalah investasi yang itu dilakukan oleh perusahaan, bukan oleh sebuah negara. Oleh sebab itu, negara-negara lain juga semuanya melakukan itu dan tidak pernah ada masalah. Saya tidak, untuk hal-hal yang tentu saja, untuk hal yang sangat strategis, misalnya yang berkaitan dengan pembangunan alutsista, nah itu kita mungkin harus lebih hati-hati. Atau yang berkaitan dengan radar udara, kita harus hati-hati. Atau yang berkaitan dengan radar maritim kita harus hati-hati. Tetapi kalau untuk bandara, pelabuhan, saya kira semua negara juga melakukan hal yang sama dan tidak ada masalah. Yang paling penting menurut saya pengelolaan itu kita ada di dalam. Manajemen kita ada di dalam. Manajemen kita mengendalikan, bahwa itu berpartner, saya kira buat kami tidak ada masalah. Nyatanya, saya berikan contoh, Freeport bertahun-tahun kita hanya dapat 9%, juga nggak ada masalah. Setelah kita ambil menjadi 51%, ya kita bisa ikut dalam mengelola tambang yang ada di. Baik, terima kasih Bapak Joko Widodo. Waktunya sudah habis. Silakan duduk kembali. Dan saya persilakan kepada Bapak Prabowo untuk menanggapi. Waktunya sama Bapak, 2 menit. Maaf Pak Jokowi, karena Pak Jokowi ini sahabat saya. Jadi saya ini pembantu-pembantu Bapak, Pak, banyak yang kasih keterangan yang menurut saya tidak tepat, menyesatkan. Jadi masalah bandara, masalah itu bagi kami dalam strategi perang itu masalah strategik, Pak, bukan masalah dagang. Bukan masalah ekonomi. Masalah strategik. Waktu kita masih miskin, GDP kita mungkin terendah di Asia, Bung Karno membuat angkatan perang yang terkuat di Asia Tenggara. Bukan untuk gagah-gagahan, karena bagi Bung Karno, kemerdekaan adalah segala-galanya. Pelabuhan dan bandara bukan masalah ekonomi semata-mata, bukan masalah dagang, masalah keamanan nasional. Kita tentara dulu diperintahkan untuk mati untuk merebut lapangan udara. Mati merebut lapangan udara. Kok dengan gampang kita kasih, mau perusahaan swasta, asing, tetap kami tidak bisa terima kalau itu dikelola oleh asing, Pak. Dengan segala hormat. Kedua, soal Freeport, ya memang sudah sesuai kontrak itu harus jatuh ke kita. Tapi Bapak sadar nggak bahwa Freeport sendiri, perusahaan itu melaporkan di New York Stock Exchange bahwa benefitnya adalah 81% ke mereka. Jadi 51% saham itu mungkin ya agak etok-etok, Pak. Itu laporan mereka sendiri di New York Security Exchange Commission. Jadi Terima kasih Bapak Prabowo Subianto, waktunya sudah habis. Kami mohon tenang. Silahkan kembali ditanggapi Bapak Jokowi, waktunya masih sama 2 menit Bapak, silahkan. Kalau menurut saya, misalnya itu pelabuhan untuk angkatan laut kita diberikan kepada asing, itu yang tidak betul. Ataupun bandara, misalnya bandara di Madiun, yang dipakai untuk menyimpan pesawat-pesawat kita di situ, kemudian kita berikan kepada asing, itu yang tidak betul.
Tetapi kalau airport komersial, pelabuhan komersial, mengapa tidak? Dan itu juga dikelola oleh Pelindo kok. Mayoritas masih dikelola oleh Pelindo. Airport kita mayoritas juga masih dikelola oleh Angkasa Pura kita. Jadi menurut saya dalam hal untuk transfer of knowledge, transfer of teknologi, transfer of management, transfer of system, kenapa tidak kita berpartner dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki kemampuan manajemen yang lebih baik, tetapi yang kita berikan sekali lagi bukan bandara-bandara yang strategis yang dipakai oleh Angkatan Udara kita, yang dipakai oleh Angkatan Laut kita, atau yang dipakai oleh Angkatan Darat kita. Saya kira ini sangat berbeda sekali Pak Prabowo, pandangan kita dan sekali lagi, investasi-investasi seperti itu masih kita perlukan dalam rangka membangun infrastruktur di negara kita yang sangat ketinggalan dari negara-negara lain. Stok infrastruktur kita ini masih 37%, sangat jauh. Sehingga biaya transportasi, biaya logistik kita menjadi sangat tinggi sekali. Dibandingkan Singapura dan Malaysia 2,5 kali lipat. Ini jadi larinya ke ekonomi. Tapi ya itulah fakta yang harus saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Baik, boleh tenang terima kasih. dahulu. Putaran ketiga untuk debat terbuka di segmen ini sudah kita lakukan dan kita akan bergeser ke sesi debat terbuka untuk putaran keempat. Untuk itu langsung saja saya beri kesempatan untuk Capres nomor urut 01 Bapak Joko Widodo untuk bertanya. Waktunya masih sama Bapak 2 menit dan akan dimulai ketika Bapak berbicara. Silakan Bapak. Ini bidang politik luar negeri. Pertanyaan saya, apa pandangan Bapak mengenai konflik di Rakhine State? Terima kasih. Waktunya masih ada, Pak Jokowi? Cukup? Baik, terima kasih. Langsung saja akan dijawab oleh Capres nomor urut 02 Bapak Prabowo Subianto. Waktunya juga sama Bapak, 2 menit. Dan akan dimulai ketika Bapak berbicara. Silakan. Yang Bapak maksud Rakhine State di Myanmar. Jadi kita prihatin dengan apa yang terjadi kepada masyarakat Rohingya. Ini juga oleh PBB sudah ditegur, saya kira berkali-kali pemerintah Myanmar. Kita ada masalah karena kita terikat dalam Perhimpunan ASEAN, di mana ASEAN selalu mengutamakan, menghormati kedaulatan masing-masing negara, urusan dalam negeri masing-masing negara. Tetapi tentunya kalau PBB saja sudah menilai bahwa di situ ada kemungkinan genocide atau ethnic cleansing, saya kira ini menjadi masalah yang sangat-sangat mengusik kita. Jadi kita perlu menggunakan pengaruh kita bersahabat sama Myanmar, tapi kita perlu yakinkan mereka untuk segera menghentikan perlakuan yang tidak adil terhadap Rohingya, apalagi yang sangat-sangat merupakan pelanggaran hak asasi yang luar biasa. Tapi sekali lagi, bobot kita selalu akan dinilai. Kalau kita tidak bisa mengurus rakyat kita sendiri, kalau di Indonesia masih banyak yang lapar dan miskin, kok kita mau ngajarin orang lain? Satu. Lagi pula, kalau kita tidak punya kekuatan, ya paling kita bisa hanya memberi saran dan memberi peringatan. Kita sangat prihatin, kita mengutuk tindakan-tindakan itu, tapi ya kita terima kasih Bapak Prabowo Subianto, kita waktunya terikat sudah habis. Dan kita menghormati kedaulatan masing-masing negara. Waktunya sudah habis, terima kasih. Silakan. Langsung saja ditanggapi oleh Bapak Jokowi, waktunya juga masih sama Bapak 2 menit dan akan dimulai ketika Bapak berbicara. Silakan. Ya, ini konflik di Rakhine State adalah
sebuah konflik yang sudah sangat lama dan juga sulit mencarikan solusinya. Tetapi alhamdulillah kita diberi kepercayaan saat itu oleh Sekjen PBB, Bapak Antonio Guterres, untuk menjembatani agar ada dari tim kita yang bisa masuk ke Rakhine State untuk melihat langsung sebenarnya kondisi di sana seperti apa. Menteri Luar Negeri kita juga telah ke sana dan saya sendiri telah datang ke Cox's Bazar di Bangladesh untuk melihat kondisi pengungsi masyarakat Muslim, saudara kita Muslim yang ada di sana. Lebih dari 1,1 juta masyarakat Muslim yang mengungsi di Cox's Bazar dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Itulah yang mungkin sudah 3 kali saya sampaikan di dalam forum ASEAN untuk kita bersama-sama anggota ASEAN ini memberikan bantuan, mencarikan solusi bagi saudara-saudara kita Muslim Rohingya yang ada di Cox's Bazar yang kita lihat kondisinya betul-betul hidup di tenda-tenda dan betul-betul sangat memprihatinkan. Dan alhamdulillah desakan kita, tekanan kita terhadap pemerintah Myanmar untuk segera menyelesaikan repatriasi di Cox's Bazar untuk kembali lagi ke Rakhine State itu mulai memberikan hasil, tetapi ke depan saya kira proses-proses menjembatani seperti inilah yang ingin kita perankan dalam rangka ikut dalam perdamaian dunia. Terima kasih, waktunya habis Bapak Jokowi. Silakan langsung ditanggapi Bapak Prabowo. Mohon tenang. Silakan langsung ditanggapi Bapak Prabowo, waktunya juga masih sama, 2 menit. Silakan Bapak. Baik, sekali lagi saya menegaskan di sini bahwa kalau kita menjadi mediator itu baik-baik saja, ya kan? Kita menjadi nice guy gitu untuk mendamaikan, mediator dan sebagainya itu tidak ada masalah, itu saya juga mengakui itu mungkin prestasi pemerintah Bapak, ya. Tetapi saya kembali menganggap ada hal yang mungkin Bapak tidak merasakan bahwa sebenarnya kita tidak terlalu dihormati Pak di luar Indonesia. Kita tidak terlalu dihormati karena mereka tahu Indonesia ini ya selalu hutang banyak, mata uang lemah, iya kan, import makan, negara agraris import makan luar biasa. Di mana kita dihormati? Maaf, Bapak pemerintah, ya pasti protokol yang jemput. Kita rakyat biasa, kita tidak dihormati di ASEAN. Kita tidak dihormati oleh komunitas wartawan asing di Jakarta. They always say Indonesia is a nation of great potential and will always be a nation of great potential. Indonesia negara yang akan punya potensi besar dan selalu akan punya potensi besar. Itu ejekan mereka kepada kita. Jadi kalau kita mau jadi nice guy, mediator, monggo. Saya berjuang agar Indonesia dihormati. Indonesia kuat. Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia mensejahterakan rakyatnya, dihormati karena rakyatnya sejahtera, bukan karena rakyatnya miskin. Kita tidak akan import bahan makanan dari luar negeri. Itu Prabowo Sandi. Terima kasih. Terima kasih Bapak, waktu sudah habis. Boleh kita berikan apresiasi untuk kedua pendukung 02 dan juga 01. Boleh memberikan apresiasinya, silakan. Boleh tepuk tangan. Ya, dengan jawaban dari Capres nomor 02 ini menandakan bahwa debat terbuka 4 putaran sudah selesai dilakukan. Namun debat malam hari ini belum selesai. Kita masih ada sesi berikutnya atau di segmen berikutnya yaitu pernyataan penutup dari kedua kandidat. Tetaplah bersama kami di debat keempat Capres Pemilu 2019. Pemilu 2019 dan di segmen ini
kita akan bersama-sama mendengarkan pernyataan penutup dari Capres 01 dan Capres 02. Ya, waktu untuk menyampaikan pernyataan penutup adalah 4 menit dan akan dimulai ketika Capres berbicara. Dan kami sebagai moderator bertugas hanya mengingatkan jika durasi masih tersisa ataupun durasinya sudah habis. Ya, dan kesempatan pertama untuk menyampaikan pernyataan penutup kami berikan kepada calon presiden nomor urut 01 Bapak Joko Widodo. Waktu Bapak 4 menit dimulai saat Pak Jokowi berbicara. Rakyat Indonesia yang saya cintai, saya dan Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin malam hari ini ingin menyampaikan. Melalui debat malam ini mungkin kita banyak perbedaan pendapat. Namun kita jangan pernah lupa bahwa yang terpenting bukanlah tentang debat, melainkan tentang masa depan dan kesejahteraan rakyat kita Indonesia. Juga tentang memahami dan menyayangi rakyat, negara, dan bangsa ini. Juga tentang bagaimana mendengarkan dan mencarikan solusi bagi persoalan-persoalan negeri ini. Pak Prabowo, saya ini senang naik sepeda. Saya senang naik sepeda. Dan sering ketika naik sepeda, rantainya putus. Tapi percayalah kepada saya Pak Prabowo, bahwa rantai persahabatan kita, rantai persahabatan saya dan Pak Prabowo, yakinlah tidak akan pernah putus. Juga tali persahabatan saya, Pak Ma'ruf Amin, dengan Pak Prabowo dan Pak Sandiaga Uno juga, yakinlah insya Allah juga tidak akan pernah putus tali persahabatan, tali silaturahmi di antara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jokowi, masih ada waktu, apakah akan melanjutkan? Sudah cukup? Baik, terima kasih Pak Jokowi. Baik, selanjutnya saya persilahkan untuk Capres nomor 02, Bapak Prabowo Subianto untuk memberikan pernyataan penutup. Waktunya sama Bapak, 4 menit dan akan dimulai saat Bapak berbicara. Silakan Pak. Jadi memang karena ini debat Pak, ya kan? Audiens kalau lihat kita terlalu bersahabat, mereka enggak. Jadi ini sulitnya memang ya gimana ya, saya juga bersahabat sama beliau, gimana? Kalau kita berbeda tentang kenegaraan. Kan begitu. Jadi inilah demokrasi kita inginkan, debat. Kadang-kadang maaf Pak, suara saya keras, saya ini setengah Banyumas, setengah Minahasa Pak. Bapak kan Solo. Oh, halus. Ya ini kalau Banyumas ini apa itu? Bataknya orang Jawa. Ini closing statement kok kayak begini. Jadi bagaimana gitu? Pokoknya percaya Pak, saya juga demikian. Saya hormat dengan Bapak, saya baik dengan Bapak. Ya kita berbeda. Tapi maaf Pak, hati-hati Pak, yang ABS sama Bapak itu loh. Saya ini kenal banyak presiden Pak. Pak Harto saya kenal, Pak Habibie. Dan sudah lama jadi orang Indonesia. Terlalu banyak Pak, ABS. Bagus Pak, bagus Pak, bagus Pak. Tapi saya juga yakinkan Bapak, saya tetap bersahabat. Tokoh-tokoh semua, sahabat saya. Pak Ibu Mega, Mbak Yeni, semua. Sahabat-sahabat saya, Mas Pram. Jadi kita pun tidak akan putus persaudaraan kita. Kita berjuang untuk rakyat sama-sama, biarlah rakyat yang menentukan yang terbaik untuk bangsa kita. Terima kasih. Waktunya masih ada, Pak Prabowo, mau dilanjutkan? Ya kalau udah mau apa lagi? Baik, terima kasih Pak Prabowo.
Baik, tenang hadirin dan juga pemirsa. Dengan pernyataan penutup dari Capres nomor 02 ini menuntaskan debat keempat Capres Pemilu 2019. Mohon bersama kami terlebih dahulu Bapak. Bersama kami di tengah terlebih dahulu. Bapak Jokowi kami undang ke tengah. Ya. Baik, sebelum kita menutup acara debat keempat Capres Pemilu 2019, kita masih ada beberapa rangkaian acara sedikit. Silakan, Retno. Ya. Hadirin Mohon dan tenang, pemirsa. pendukung Capres 01. Mohon tenang, pendukung Capres 02. Ya, kami mohon tenang. Tenang sebentar. Kita tutup Terima sejenak kasih. acara malam hari ini. Hadirin dan pemirsa, kami ingatkan masih akan ada satu kali lagi debat pada tanggal 13 April 2019 mendatang. Dan untuk seluruh warga negara Indonesia, jangan sia-siakan hak pilih Anda. Mari kita gunakan pada tanggal 17 April 2019. Bersama-sama kita bangun harapan dan keyakinan untuk menuju Indonesia yang lebih baik. Mewakili Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia beserta SCTV, Indosiar, dan Metro TV sebagai penyelenggara debat keempat Capres Pemilu 2019. Kami mengucapkan terima kasih. Saya Zulfikar Nagy. Dan saya Retno Pinasti, izinkan kami menutup debat keempat Capres Pemilu 2019. Dan kini saatnya kami mengajak seluruh hadirin untuk kembali berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Karena semua yang kita lakukan hari ini hingga tanggal 17 April mendatang adalah bagi negeri tercinta.